Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi di sini ya teman-teman ya. Samudin di Karisma Channel tentunya. Oke teman-teman, kita sekarang mau review ini laptop dari brand handphone ya, namanya Infinix teman-teman. Tipenya Inbook X1 dan harganya dibanderol di harga sekarang itu update-nya Rp6.999.000. Nah, kalau kita membahas laptop dari merek brand handphone ya, itu saya melihatnya sisi positif loh ini teman-teman ya. Dia mau membuat satu ekosistem yang sangat menguntungkan untuk jangka panjang. Kita contoh aja kayak Apple, barangnya apa aja itu, mulai dari handphone, terus dia ada jam, ada juga TWS, ada perangkat yang lain, dan itu diikuti juga oleh brand Xiaomi dan yang lain. Akhirnya sebagai konsumen yang merasakan efektivitas pada produk yang udah dibikin sama brand itu, oh ini kualitasnya bagus dan sangat membantu untuk kehidupan sehari-hari. Akhirnya mereka akan tetap menggunakan brand itu. Ya itu mungkin adalah salah satu segi positif pemikiran saya. Kenapa kok brand handphone semuanya sekarang berlomba-lomba mau bikin laptop dan akan masuk ke ranah dunia perlaptopan. Tapi kita sebagai konsumen ya akan sangat diuntungkan sekali loh teman-teman ya. Dengan banyaknya produk seperti punyanya Inbook X1 ini kan, dia speknya tinggi dan harganya sangat terjangkau, beda sama kompetitor komputer yang udah melanglang buana di dunia perlaptopan. Karena varian Intel yang kita review ini, dia kan si Inbook ini ada 3 varian teman-teman ya. Ada yang Core i3, Core i5, Core i7. Cuman yang kita review ini yang sangat sering dicari sama orang adalah varian Core i3-nya. Karena harganya cukup bersahabat dan dia speknya cukup yang istilahnya lebih menguntungkan dibanding produk yang lain. Kalau lebih bagus mungkin enggak, tapi menurut saya lebih menguntungkan karena varian produk ini ada beberapa poin yang membuat saya, kok bisa ya dia i3 tapi punya kelebihan seperti ini. Nah, oke, langsung aja saya akan menceritakan kelebihan mungkin laptop dari varian Infinix Inbook X1 nih ya. Dia kan menggunakan varian prosesor Intel Core i3 Gen 10 teman-teman ya. 1005G1 dengan kecepatan dasar di angka 1,2 GB, terus untuk frekuensi maksimalnya speednya di angka 3,4 GB. Yang istimewa laptop ini RAM-nya udah 8 GB DDR4 teman-teman ya. Terus penyimpanannya itu dia 256 GB M2 NVMe yang PCIe generasi ketiga dan masih dikasih lagi slot kosong. Itu yang jadi poin kelebihan untuk penyimpanan di varian Infinix ini. Tapi kekurangannya, laptop ini memorinya sudah on board alias nggak bisa di-upgrade lagi teman-teman. Tapi si Infinix ini juga udah memiliki kelengkapan Windows bawaan 10 original ya, tapi sayangnya dia nggak dikasih juga untuk Office 2019. Itu mungkin minornya di varian Infinix ini. Tapi dari spek tadi masih banyak kelebihan yang lainnya teman-teman ya. Contoh ini, kalian kalau melihat varian spek Infinix ini yang kelihatan sekali menonjol adalah layarnya. Dia kan 14 inch, panelnya IPS dengan aspek rasionya 16:9, resolusinya Full HD ya, di angka 1920 x 1080. Terus untuk kecerahan layarnya itu dia 300 nits serta color gambutnya udah 100% sRGB. Ini yang jadi poin kelebihan pas kalian beli varian Infinix Inbook X1 yang Core i3 teman-teman. Memang laptop ini kan nggak diciptakan untuk para desainer atau content creator. Karena laptop ini VGA-nya dia masih share alias belum discrete ya. Belum menggunakan Nvidia ataupun ATI Radeon. Jadi kalau kalian buat desain akan terasa agak kurang. Tapi untuk kenyamanan pemakaian ketika kalian menikmati entertainment entah itu musik ataupun video akan sangat nyaman teman-teman. Karena dia menggunakan sRGB 100% untuk color gambutnya. Cukup mantap sekali di situ poinnya teman-teman. Nah gimana teman-teman menurut kalian spesifikasi yang ada dalam Infinix ini? Dia lumayan menurut saya ya, bagus sekali tidak, tapi harganya cukup bersaing kalau dibandingkan kompetitor komputer dalam dunia perlaptopan. Lanjut lagi saya mau bahas pengalaman penggunaan saya pas pakai barang ini ya. Casingnya itu kelihatan elegan sekali teman-teman ya, karena dia menggunakan bahan dari metal. Mulai dari casing luar sampai casing bagian bawah di covernya itu. Nah kalau kalian lihat secara detail ya, di bagian luar ini ada 2 gradasi warna. Ini kalau saya teringat sama brand Inbook yang memang warnanya sama persis seperti ini. Dan modelnya juga sama kayak gini teman-teman. Cuman bedanya ini ada tulisan Infinix di bagian kanan atas. Terus kalau kita masuk, bezel di dalam layarnya juga dia tipis di ketiga sisinya, kiri, kanan, sama atas. Sama kamera juga masih jernih pas kita gunakan untuk kebutuhan online, entah belajar ataupun bekerja. Kalau kita turun lagi, laptop ini keyboardnya pas digunakan cukup nyaman ya. Untuk keyboardnya dia standar, untuk kita kliknya ya cukupan enak. Dan dia memiliki kelebihan udah backlight keyboard. Meskipun backlight keyboardnya itu dia nggak tembus sama fontnya, tapi akan cukup membantu pas kalian ngetik di dalam istilahnya apa ya, ruangan yang agak gelap teman-teman. Kalau untuk touchpadnya sih standar ya, dia agak lebar tapi dia presisinya ke body ke tengah, jadi kalau dari spasi itu agak minggir ke bagian tengah.
Terus kalau di bagian pendinginnya, varian ini standar teman-teman ya, menggunakan single fan sama 2 head pipe. Memang si varian Infinix ini menamakan adalah sistem pendinginnya Ice Storm 1. Ya pada intinya adalah dia cuman fan-nya 1, head pipe-nya 2. Standar laptop kalau digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan untuk kelengkapan konektivitas, menurut saya laptop ini cukup nyaman digunakan ya. Memang varian ini masih menggunakan WiFi 5, tapi itu cukup banget untuk mengcover kebutuhan internet kalian. Terus untuk konektivitas dasarnya, dia di sebelah kanan itu ada 2 buah port USB tipe A, 1 lubang untuk mikrofon ataupun earphone jack 3.5 teman-teman, sama ada micro card reader. Kalau di bagian kiri kalian bisa lihat ada 1 buah port HDMI, ada port lubang untuk charger yang bulat yang kecil, sama 1 buah port USB tipe A dan 2 port USB tipe C di sini. Serta ada 1 buah untuk privacy shutter kamera. Unik ini, kameranya sama kayak punyanya Lenovo Legion yang ada di samping teman-teman. Tapi anehnya kalau kita beli varian Infinix ini ya, dia dibawakan charger itu USB tipe C, bukan bulat ya. Jadi kalau kalian mungkin kelupaan bahwa USB tipe C bisa pinjem charger handphone yang ukuran dayanya 65 watt, itu akan sama bisa dipakai ke perangkat ini teman-teman ya. Kalian bisa colokin ke bagian USB tipe C atau kalian bisa menggunakan ke lubang charger yang bulat seperti ini. Harusnya sih kalau menurut saya mending ini dibawakan bulat, tapi bisa alternatifnya dipakai tipe C. Tapi entah kenapa kok dibawakan tipe C. Mungkin biar lebih universal aja ya, bisa ngecas untuk handphone atau perangkat yang lain. Pas kita coba ini laptop teman-teman ya, ini baterainya cukup istimewa sekali loh ya. Dia meskipun Core i3 tapi baterainya bertahan sampai 10 jam teman-teman. Kalian bisa lihat ya, dia baterainya menggunakan lithium polymer yang ukurannya 55 Wh. Cukup istimewa sekali rakitan dari Infinix ini. Lah kalau kita membicarakan kekurangan ya, laptop ini jelas nggak bisa di-upgrade, itu jadi satu kekurangan dari varian Infinix ini. Tapi kelebihannya penyimpanannya ada dual slot tadi, sama layarnya udah 100% sRGB. Kalau buat game gimana ini mas pertanyaannya? Buat game nggak nyaman bro, ini Core i3 yang VGA-nya masih integrated grafis. Kalau kalian buat game memang bisa sekelas kayak mungkin Dota, Valorant atau CSGO ataupun Genshin, tapi nggak akan nyaman di mata kalian karena settingannya akan low setting teman-teman ya, 720 untuk settingannya. Jadi itu kan nggak nyaman, meskipun ya bisa sih, makanya juga nggak kita tes untuk game. Mungkin Infinix memang buat ini produk untuk kebutuhan produktif, contohnya bekerja ataupun kalian belajar. Kalau teman-teman mungkin buat ngajar juga enak ini laptop ya. Kekurangannya ya itu aja sih, tapi kelebihannya memang harganya laptop ini sangat-sangat bersaing dibandingkan kompetitor, mau merek apapun juga. Karena dia ngunci layarnya 100% sRGB tadi. Buat desain lumayan enak buat kayak Photoshop sama Corel. Tapi kalau kalian desainnya itu menggunakan Adobe Premiere, edit video kurang nyaman karena VGA-nya masih integrated grafis. Mungkin itu aja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa jadi produk yang memang best choice buat kalian pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Dan sampai jumpa bersama saya lagi, Samudin, di video yang selanjutnya. Yang pasti, salam jos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.